Yo, halo semua, selamat datang lagi di channel saya. Sudah lama banget nih saya nggak buat video ya. Kemudian ini kan lagi masa pandemi, jadi kami pun jarang keluar. Dan ini udah lama banget juga saya nggak di tempat seperti ini gitu. Jadi gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, mungkin kalian udah lihat dari judul dan kita nggak pakai lama lah ya. Buat apa durasi lama-lama? Jadi hari ini saya mau mereview dan menunjukkan kalian gimana supaya punya buritan atau bokong dari Yamaha Bison supaya terlihat lebih bersih, atau bisa disebut kalau motor-motor sport zaman sekarang yang pakai TLTD gitu ya, jadi lebih rapi kan, TD itu rapi gitu ya, buntut rapi TLTD ya. Jadi kita langsung supaya bisa tahu gimana, ada beberapa versi dari punya teman saya, punya saya juga, nanti kita lihat. Oke, jadi kita langsung ke motornya. Oke, jadi bisa kalian lihat ada 3 motor. Sengaja saya ngeliatin 3 motor buat sebagai perbandingan. Ini kan standar ya, spakbornya masih standar walaupun lampunya udah lampu variasi. Kemudian ini punya saya dan ini punya teman saya, sengaja saya bawa supaya kalian bisa ada variasi gaya TLTD seperti apa. Oke, jadi untuk pertama-tama sebelum kita lihat yang kesini, sebetulnya ini kan bisa kalian lihat lah, motor saya udah ada perubahan gitu sebetulnya. Dari yang sebelumnya masih pakai dekal loreng gitu, camouflage, ini saya sudah cat polos warna biru karena waktu itu habis crash, banyak bopel-bopel, sekalian saya fixing. Nah sekalian ini jadi lebih rapi lagi belakangnya. Kalau sebelumnya nanti saya tampilkan di foto. Nah seperti itulah gambaran kira-kira TLTD spakbor yang saya sebelum yang ini ya. Jadi kalau yang sebelum itu, yang waktu masih saya camouflage, jadi saya bikinnya itu, ini kan standar nih. Kalau kalian pemilik Bison pasti tahu. Nah ini ada kotak nih. Nah kotaknya ini sebetulnya adalah bagasi tempat nyimpan toolkit. Jadi memang kecil banget ya, tapi cukup untuk simpan toolkit di kotaknya ini. Nah yang saya manfaatin waktu itu adalah ini saya potong segini, sebatas paling bawah kotak toolkit itu, terus ininya saya cabut. Jadi di ujungnya sini itu ada kotak gitu. Jadi ya muncul ya kotak kecil gitulah ya, kelihatan gitu, ngejendul gitu. Nah itu saya manfaatin dengan beli lampu sen yang lebih kecil. Jadi saya tampilin di sisi kiri kanan pakai lubang. Kemudian si lampu stop lemnya saya potong lebih pendek, kemudian lampunya saya tempelin di kotak itu. Jadi si stop lampnya tadinya di spakbor, saya tempelin ke sini, dan ya bisa kalian lihat lah di fotonya bentuknya seperti itu. Kelebihannya itu paling mudah dibikin, tinggal potong, cabut, pindahin lampu sen segala macam. Cuman waktu itu saya buatnya motongnya itu karena saya nggak punya gerinda potong, jadi saya pakainya solder, otomatis yang nggak rapih ya. Jadi kalau dari jauh kelihatan keren di foto, cuman kalau kalian lihat dekat kayak gini burik gitu ya, nggak manis dilihatnya. Kemudian presisinya kelihatan kurang karena bagian sebelah kirinya kalau mau pasang lampu sennya itu terganjal sama kunci buat buka jok. Jadi posisinya nggak betul-betul simetris antara lampu sen kiri dan lampu sen kanan. Cuman itu costnya cukup murah karena waktu itu biaya potongnya otomatis gratis lah, pakai solder sendiri. Terus lampu sennya 25 ribuan yang mini itu ya, bohlam mini itu 25 ribuan. Jadi bisa dibilang modalnya 25 ribu aja, cukup murah. Paling waktu itu saya beli tempat dudukan plat nomor itu juga sekitar 25 ribu, jadi jatuhnya waktu itu modifnya 50 ribu aja. Nah sekarang kita lihat motor punya saya, kemudian dikit. Nah sekarang udah saya rubah nih, dari tadinya ada kotak seperti ini di sini buat bagasi ya, sekarang saya papas. Jadi yang saya lakuin itu bener-bener saya potong, karena tetap saya masih nggak punya gerinda potong. Saya potongnya itu pakai gergaji besi, tahu kan? Gergaji besi itu kan kecil, halus. Nah itu buat motong plastik-plastik kayak gitu cukup enak ya, karena bisa juga buat motong paralon, biasanya pakai gergaji besi yang halus itu kan. Itu saya potong, jadi ininya kita lepas dulu, terus saya tandain
segaris dengan body ya, kita tandain lah pakai spidol atau pakai apa, pokoknya habis itu ya tinggal potong aja, pokoknya dibikin rata. Nah otomatis kotaknya ini kan kepotong tuh ya, karena kotaknya kepotong. Kita lihat, kita buka bagasi aja deh biar kalian bisa lihat. Oke, nah bisa kalian lihat nih tuh, jadi ininya habis ya, ininya bener-bener botak gitu potong. Nah ini jadi ini bener-bener blong, kolong ya, kalau kotoran bisa masuk, makanya saya pakai mika ya, bisa kalian mika. Nah, mika di sini warna biru transparan, coba kita lihat di sini mikanya. Ini saya pakai mika alas buat ujian anak sekolah tuh. Kalau kita mau ujian nasional itu, mau ujian di sekolah itu kan bisa pakai alas buat kertas tuh. Saya pakai itu bahan plastik merek Butterfly. Kalian semua tahu Butterfly itu merek penggaris paling populer di Indonesia juga mungkin. Nah ini cuma nggak nyampe 10.000. Kemudian kita pola ngikutin bentuk kosongnya ini, dan ini nggak pakai baut sama sekali. Jadi si mikanya ini cuman saya selipin antara body ini sama selancar bawahnya ini. Ini cuman selipin aja, jadi ininya dibuka dulu biar agak lontar. Saya selipin, masukin, terus ininya baut dua ininya baut bodinya dikencengin lagi, dan hasilnya udah. Alhamdulillah tidak goyang, tidak apa, dan sangat kencang ya karena ngepres pakai body ini ditempel ke selancar. Nah oke. Nah kemudian untuk lanjut bisa kalian lihat di sini ada lampu stop lamp. Ini lampu stop lamp saya beli online sekitar 35.000 ya. Jadi ini 3-in-1, ada lampu stop lampnya, ada lampu remnya, sama ada lampu sennya. Coba saya nyalain ya. Nah ini bisa kalian lihat nih, ini waktu standby seperti ini. Terus saya akan coba rem. Nah ini waktu rem. Kelihatan warnanya sedikit lebih terang. Oke. Kemudian saya nyalain lampu sen. Oke, ini lampu sen cukup jelas karena dia nggak nyatu sama lampu stop lamp, jadi lampu sendiri aja, jadi cukup terang. Kalau dari jauh memang nggak kelihatan ya, tapi kalau motornya udah ngedeketin motor kita, motor yang di belakang, ini kelihatan jelas kok. Oke. Nah jadi seginilah kira-kira ini modalnya. Yang ini 35.000, yang ini anggaplah 10.000, jadi modalnya 45.000. Jatuhnya hampir 50.000 juga. Oke, sekarang lanjut ke motor punya teman saya, motor Sigesta. Nah, ini sebagai referensi buat kalian yang pingin stylenya biar agak berbeda ya. Nah, bisa kalian lihat kalau punya Sigesta, itu dia selancar orinya dicabut semua. Nah jadi bisa kalian lihat kalau punya Sigesta ini, dia yang orinya itu dicabut. Jadi kalau punya saya itu yang orinya dirusak ya, yang orinya dirusak. Kalau punya dia yang orinya dipertahanin, jadi yang orinya dia dicabut, dia simpen di rumah. Nah ini dia pakai mika. Jadi mika ini kalau kalian lihat di bengkel-bengkel atau tanya di bengkel-bengkel perhiasan motor biasanya banyak ada, dan harganya berapa harganya guys? 30.000. Harganya 30.000 satu. Ini dipakai dua, jadi sekitar 60.000. Ini biasanya dipakainya di motor-motor cross ya, motor-motor trail itu kalau anak-anak trabas pasti tahu. Gini, jadi tinggal kalian sesuaikan aja, kalian pasang dua keping. Ini bisa kalian lihat sebenarnya ada dua keping. Terus kalian pakein bracket, banyak kan bracket variasi. Terus kalian tinggal bolt on, terus pakai cabotage lain-lain. Nah untuk stop lampnya, kebetulan kalau dia ini beli variasian punyanya Fiction Lightning, ini 3-in-1 juga Fiction Lightning. Ini berapa dulu? 75.000. Ini 75.000 online. Nah online. Jadi caranya ini covernya cover ori sama seperti saya, cuman dia potong mengikuti bentuk dari lampu stop lampnya ini. Kemudian dia tinggal dipasang aja, disesuaikan dalamnya bracketnya tuh. Ini ada bautnya bisa kalian lihat supaya ininya nggak gerak, dan ini kuat, saya pegang nih kuat ya. Oke. Jadi ya ada dua tampilan ya. Jadi kalau ini seperti ini, dan ini kelihatan, tentu saja kelihatan berbeda banget lah, nggak kayak bison pada umumnya ya, karena ini variasinya cukup radikal juga, dia ngerubah di sini. Nah jadi kayak gitulah kira-kira. Jadi ini 60.000 ditambah sekitar 75.000 ya, sekitar 130.000 140.000 ya biayanya.
dan bisa kalian dapat tampilan seperti ini. Oke, jadi ya kayak gitu aja sih ya, sengaja saya liatin beberapa referensi biar kalian tahu dan kira-kira kalian mau pilih yang mana tampilannya. Bisa kayak punya saya ininya bodinya nggak dirubah, masih mulus, cuman spakbornya yang jadi korban. Kalau punya Gesta, spakbornya aman disimpan di rumah yang ori, cuman tutup ininya jadi korban ya. Kalian lebih suka yang mana bisa kalian pilih. Jadi ini referensi buat teman-teman semua, semoga bisa jadi bermanfaat. Dan untuk video-video selanjutnya nanti saya mau bikin review satu-satu ya, dari ini kan ada 3 nih punya teman saya, dan 3-tiganya motor ini stylenya beda-beda semua. Jadi kalian bisa, misalnya ini mau modif racing look yang racing look banget dengan stripping segala macem, atau mau racing look kalem seperti punya saya, ini kalem banget, atau mau racing look road race, cuman road race-nya dia bisa kelihatan garang, road race touring lah ya, touring tapi kayak road race tapi kayak touring ya, susah juga dijelasin. Tapi kita bakal review satu-satu di episode untuk khusus nge-review buat teman-teman pecinta bison. Oke, jadi itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat, bye.